Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Trianojo. Sini saya akan membuat video pertama, yaitu membuat pesan-pesan untuk kakak-kakak Aslep. Oke. Sini saya akan memasukkan kodenya dulu, membuat kerangkanya dulu, yaitu shift nih, enter, dan kita akan hapus karakter tidak berguna ini. Oke, setelah saya hapus karakter tidak bergunanya, di sini saya karena saya memegang kamera dan akan lama mengetik, kayak saya akan turunkan kamera saja. Jadi saya mudah-mudahan ini bisa dilihat dan dipahami oleh kakak-kakak. Di sini untuk bagian head kita akan hapus dokumennya. Kita ganti dengan judul yang kita inginkan. Saya ingin judulnya PPTI. Jadi PPTI saja. Atau di bagian head ini kita enter lagi karena saya mau buat icon juga. Jadi kita pakai link. Sorry, jangan gunakan jadi link ini. Bagian bawah link. Setelah itu ini, dan kita masukkan gambar yang kita inginkan. Karena saya tadi sudah menyiapkan satu gambar. Ini gambarnya. Ke Arjun tadi tuh, jadi langsung ini. Langsung saja ke Arjun. Nih. Oke. Lalu kita refresh saja sini. Sebelum di refresh saya lupa. Ini kita tambahkan rel enter. Kita masukkan icon. Karena kita mau membuat icon, jadi kita masukkan icon tadi ya. Setelahnya itu kita type. Nah, dalam type ini image atau sesuai dengan ini type itu kita JPG, type gambar kita JPG, lalu jangan lupa kita tutup kurung supaya berhasil ya. Nih, ini kan tidak ada gambar nih, tidak ada logo nih. Nih, jadi kita ini kan jadi punya logo. Oke. Mantap. Setelahnya kita akan membuat body. Nih, enter. Karena di dalam body pastinya ada judul, di bagian sini pasti ada judul, jadi kita buat judul dulu, yaitu center buat apa? Center untuk meratakan atau membuat teks itu berada di tengah. Terus kita buat juga sini A1. Kenapa A1? Supaya teksnya itu besar. Ini judulnya Tablox pesan. Oke, setelah jadi kita ini sudah selesai pesan-pesannya. Setelah itu kita akan buat yang namanya tabel. Kenapa saya menggunakan tabel? Karena biar lebih rapi saja. Jadi kita buat center lagi. Center juga selain bisa digunakan untuk karakter, bisa juga untuk tabel ya. Nah, setelah buat center ini, kita akan buat tabelnya. Ini tabel. Nih, enter. Karena saya tidak mau menggunakan border list atau border, jadi saya akan menggunakan kode warna UBG blur. Ini sama dengan saya mau menggunakan kode warnanya black. Nanti tabelnya itu akan berwarna black, terus kita tambahkan TR ini, TR, enter. Nah, TR ini kita akan gunakan warna juga BG color. Ini BG color, warnanya saya mau ungu, jadi violet. Nih dalam violet ini kan pasti punya karakter ya kan. Jadi saya akan menggunakan lens untuk mengatur karakter tersebut. Nih, lens ini center untuk menengahkan karakternya. Enter. Nah, setelahnya kita gunakan TD. TD. Nih, dalam TD ini saya mau membuat judul-judulnya ya. Karena ada 5 komponen, jadi saya akan
mengcopy sebanyak 5 kali ya. Bentar, 1 2 duh, belum enter juga. Aduh kenapa kayak gini, bentar nih, bentar. Duh. Oke, udah 5. Kita masukkan saja nih. Warnanya. Bentar. Ini TD ini harus TH. Kenapa? Karena kalau TD itu karakter rumit kecil, jadi kita ubah jadi TH. Saya skip pengubahannya. Oke, di sini sudah saya ganti jadi TH dan kita akan masukkan masing-masing yang ini. Ini checkbox nama. Setelah itu, gambar 1 untuk gambar pertama, ini untuk gambar gambar keduanya, dan ini untuk gambar ketiganya. Nice. Dan yang terakhir atau kolom paling kanan tuh pesan pesan. Nah gini loh, kita langsung saya refresh. Nah gini tabelnya udah centra dan sebagainya, dan kita akan mengisi bagian-bagian ini dengan nama-nama kakak-kakaknya. Untuk pengerjaan saya akan percepat, lalu saya jelaskan nanti ya. Baiklah, sini saya akan menjalankan programnya, dan seperti inilah. Dimana di sini raw spawn ini untuk raw spawn. Oh sorry, kita tidak perlu menggunakan raw spawn di sini ya. Karena apa? Karena cuman ada 1 baris, jadi tidak perlu menggunakan raw spawn. Kalau lebih dari 2 baris mungkin kita menggunakan raw spawn. Kita menggunakan raw spawn nanti di video kedua, oke? Untuk selebihnya saya akan memasukkan gambar-gambar dan lain-lain. Saya skip dulu. Mungkin nggak usah saya skip, saya akan langsung kerjakan saya sekarang. Gimana? Di sini gambar 1 ini. Saya akan masukkan gambar Kak Jonathan. Oke, di sini kita akan menggunakan rumusnya itu image enter. Setelah itu search. Nah itu searchnya saya sudah menyimpan gambarnya, itu dia, ini dia Kak Jonathan lah. Ini enter Kak Jonathan. Jangan lupa ini kita buat apa namanya itu, width enter 100. Setelah itu kita height enter, ukurannya 100 lagi. Ini width ini untuk kemiringan atau lebar, height ini untuk ketinggiannya. Jadi seperti inilah gambarnya nih. Dan untuk sisanya akan saya skip. Untuk pesan kesan juga tinggal tempel saja. Oke, seperti inilah kira-kira prosesnya setelah pengodingan dari punya Kak Jonathan, dan pesan-pesan nanti tinggal diisi saja. Saya skip ke sampai proses akhir ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan codingan saya untuk ke-12 ASLab angkatan 2023 dan 2024 yang berjumlahkan ada 12 orang. Kita akan langsung saja melihat bersama-sama, dan inilah pesan kesan yang saya bisa buat. Sebentar, nih ada yang salahnya dulu ini. Ntar saya periksa lah, tapi seperti inilah. Dan ini codingannya sama seperti coding yang pertama tadi, yang codingan Kak Jonathan tadi yang sudah saya jelaskan. Saya akan mencari kesalahan terlebih dulu yang untuk terakhir itu. Oh sorry teman-teman, kesalahannya ada di sini bahwa karena saya belum mengganti file ini. Sorry teman-teman.
ini bentar, bagian bawah juga itu. Dan kita sakitan, iya ini dia. Oke, sekian video dari saya ucapkan terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kekurangan dalam video saya, terutama untuk kakak kelas lab. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.